Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan matematika 1. Untuk soal yang pertama, bak air berbentuk kubus dengan volume 216 liter. Berapa tinggi bak air tersebut dalam sentimeter? Volume kita peroleh dari 216 liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi volume adalah akar 3 dari 216 sama dengan 6 dalam satuan desimeter. Kalau dijadikan ke sentimeter berarti sama dengan 60 cm. Untuk soal yang nomor 2, Amanda mempunyai 2 buah kotak berbentuk kubus dengan ukuran 10 cm. Kotak tersebut disusun berjajar. Kemudian Amanda ingin membungkusnya dengan kertas kado. Luas kertas kado yang disediakan Amanda adalah, jadi kotaknya itu berjejer. Gini, Ibu gambarkan ya, kotaknya itu berjejer 5 gini. Kemudian kita hitung luasnya karena kertas kadonya untuk membungkus. Ini 50 karena tiap kotak itu 10. Kemudian lebarnya 10 dan tingginya 10. Maka luas seluruhnya yaitu, cara menghitungnya (50 kali 10 kali 4). Karena ada 4 sisi yang sama, 50 kali 10, jadi langsung Ibu kalikan 4. Hasilnya adalah 2000. Kemudian 2, karena ada 2 sisi yang sama, 2 kali 10 kali 10 sama dengan 200. Kemudian kita jumlah, 2000 tambah 200 adalah 2200. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal yang nomor 3, sebuah kolam renang berukuran 10 kali 20 meter. Jika kedalaman kolam renang tersebut adalah 150, berapa volume air kolam renang tersebut? Caranya adalah volume sama dengan 10 kali 20, karena satuannya meter jadi sama, dan 150 cm ini sama dengan 1,5 meter. Jadi ini kali 1,5. Hasilnya adalah 300 meter per kubik. 300 meter kubik. Jawabannya adalah D. Untuk soal selanjutnya, nomor 4, diketahui perbandingan panjang dan lebar sebuah balok 6:4. Jika panjang balok 60 cm, tingginya 15, luas permukaan balok adalah, kita hitung. Ini panjang 60, panjangnya 60, dan di sini perbandingan panjang dan lebar berarti untuk lebarnya ini sama dengan 40 dari perbandingan ini, dan tingginya 15 cm. Luas permukaan balok adalah 60 kali
40 kali 2 sama 4.800. Untuk yang keduanya, sisi berikutnya 60 kali 15 kali 2 sama dengan 1.800. Untuk sisi berikutnya 40 kali 15 kali 2, hasilnya adalah 1.200. Kemudian kita total semuanya, hasilnya sama dengan 7.800. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 5. Sebuah penampung air alasnya berbentuk lingkaran dengan keliling 628 cm. Jika tinggi penampung air 2 meter, berapa waktu yang harus dibutuhkan untuk mengisi penuh penampung air tersebut dengan debit air 40 liter per menit? Cara menghitungnya adalah tabung. Ya, Ibu gambarkan dulu tabung. Kelilingnya itu sama dengan 628 cm. Dijadikan desimeter karena kita butuh ke liter, kita jadikan desimeter, sama dengan 62,8 desimeter. Kemudian tingginya itu 2 meter. 2 meter itu sama dengan 20 desimeter. Kemudian kita hitung lagi K. Jika keliling sama dengan Pi kali D 6, kita masukkan angkanya 62,8 sama dengan 3,14 kali D. Nah, D sama dengan 62,8 dibagi 3,14. Hasilnya sama dengan 20. Jadi diameternya sama dengan 20. Maka R-nya sama dengan 10. Kemudian dari sini kita cari volume. Volume sama dengan 3,14 kali 10 kuadrat kali 20. Hasilnya adalah 6.280 liter. Setelah diketahui berapa volumenya, kita cari waktunya. Waktu sama dengan 6.280 dibagi 40, karena tiap menit kita peroleh 40 liter, sama dengan 157 menit. Dijadikan 157 menit
sama dengan dibagi 60 hasilnya adalah 2 lebih 2 jam lebih 37 menit. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal berikutnya nomor 6. Sebuah pipa paralon air berdiameter 14 cm dengan panjang 120 cm. Berapa volumenya? Jadi adalah kita hitung volumenya. Panjangnya 120, diameter 14, berarti jari-jarinya 7. Kita hitung volumenya. Volume sama dengan pi R kuadrat kali panjang. 22/7 kali 7 kali 7 kali 120. Hasilnya sama dengan 18.010. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 7. Volume bangun ruang di bawah ini. Di sini ada bangun ruang tapi agak tidak jelas ya anak-anak. Mana caranya? Kita bangun ruang ini. Sisi miring 20, sisi tegaknya 12, berarti kita cari sisi tegak yang satu lagi. Sisi tegak yang satu lagi berarti kita pakai rumus Pitagoras. Nah, Ibu gambarkan ya. Ini 20, ini 12, ini ditanya. Kita pakai rumus Pitagoras. 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Akar dari 256 yaitu 16. Setelah kita ketahui sisi yang tanda tanya ini adalah 16, maka kita bisa mencari volume bangun tersebut. Volumenya yaitu volume 12 kali 16 dibagi 2, ini adalah segitiga, kemudian tebalnya adalah 4, kemudian kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 2 coret 1, ini 8, 12 kali 8 kali 4, hasilnya adalah 384. Jawabannya ini. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya nomor 8. Luas permukaan bangun di samping jika panjangnya 40 meter dan panjang sisi miringnya adalah 24 meter. Luas permukaannya ini sisi miringnya 24 meter. Maka luas permukaannya yaitu kita hitung dulu yang
sisi miring ini ya, ini 1 dan sisi miring yang kedua 1, 2, kemudian kita hitung alasnya, kita pemakan bangun 3, kemudian kita hitung lagi segitiga yang di depan dan di belakang, itu bangun 4 dan 5. Cara menghitungnya yaitu ini, kita hitung saja 1 per 1 untuk tadi bangun 1 dan 2. Cara menghitungnya adalah 40 kali 24 kali 2. Hasilnya adalah 1920. Untuk bangun yang ketiga atau alasnya yaitu 40 kali 47. Hasilnya adalah 1880. Untuk segitiga yang ada di depan dan di belakang yaitu bangun 4 dan 5. 4 dan 5 caranya adalah 47 kali 5 bagi 2, karena dia adalah segitiga jadi dibagi 2, kemudian kalikan 2 lagi karena ada 2 bangun di depan dan di belakang. Hasilnya adalah 235. Kemudian kita total dari bangun 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumlahkan 1920 ditambah 1880 ditambah lagi 235. Hasilnya adalah 4035. Jawabannya adalah C, 4035. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Rika mempunyai 2 buah limas persegi dengan ukuran 25 kali 25 dan 50 kali 50. Jika diketahui volume limas 1 adalah 2500 cm3, perbandingan tinggi limas 1 dan 2 adalah 2:3. Selisih volume kedua limas Rika adalah, kita cari selisihnya nanti di akhir. Untuk pertama kita cari tinggi limas yang ke-1. Tinggi limas 1 jadi 2500 kali 3 dibagi 25 kali 25. Hasilnya adalah 12. Jadi tinggi limas yang pertama adalah 12 cm. Di sini jika ini adalah 12, maka sesuai dengan perbandingan angka 2-nya 12, angka 3-nya berarti 18. 12 bagi 2 kali 3, hasilnya adalah 18. Kemudian setelah kita ketahui tinggi limas kedua adalah 18, maka kita cari volume limas kedua. Volume limas kedua sama dengan 50 kali 50
kali 18 dibagi 3, karena 5 dibagi 3, maka hasilnya adalah 15.000 cm kubik. Selisihnya kita cari volume 51 dikurangi volume 52. Oh, maaf kebalik. Volume 52 dikurangi volume 51. Di sini ada 15.000 dikurangi 2.500, maka hasilnya adalah 12.500. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 10. Luas permukaan limas persegi yang keliling alasnya adalah 48 cm dan tinggi limas 8 cm adalah, kita cari dulu sisi miringnya. Sisi miring pakai rumus Pitagoras. Sisi miring sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah, karena kita ketahui ini dulu ya, 48 cm kelilingnya berbentuk persegi, berarti sisinya adalah 48 bagi 4 sama dengan 12, itu sisinya persegi. Jadi kemudian sisi miringnya kita cari, tingginya 8 dan tadi sisinya 12. Kita untuk menuju ke tengah-tengah itu membutuhkan jarak 6 cm. Jadi sisi miring kita ambil dari setengah sisinya, 12 nya jadi 6. Kemudian setelah kita cari sisi miringnya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, itu adalah 64 ditambah 36 sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi sisi miringnya adalah 10. Kemudian setelah itu kita cari luasnya. Luasnya adalah, karena bentuknya seperti ini ya, ada 4 sisi yang sama, maka kita hitung sisi segitiga yang sama tadi dengan rumus 12 kali 10, karena tinggi sisi miringnya tadi 10 dan alasnya 12, jadi kita pakai rumus seperti ini. Alas kali tinggi bagi 2. Ini untuk segitiganya dan ada 4 segitiga yang sama, jadi kita kalikan 4. Hasilnya adalah 240. Kemudian ada satu sisi yang berbentuk persegi. 12 kali 12 adalah 144. Kemudian kita jumlahkan 240 ditambah 144. Hasilnya adalah 384. Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Kita lanjutkan untuk soal matematika 2 yang nomor 1.
Diketahui volume kerucut 5544 dan diameter 28. Maka tinggi kerucut tersebut adalah, kita memakai rumus itu, volume sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat T kali T. Kemudian kita masukkan angkanya 5544 sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 14 kuadrat kali T. Kemudian kita cari T atau tinggi. Tinggi sama dengan 5544 dibagi 205,3. Yang tadi dari hasil perhitungan 1/3 kali 22/7 kali 14 kuadrat itu hasilnya adalah 205,3. Maka kita hitung 5544 dibagi 205,3 itu hasilnya adalah 27. Setelah kita bulatkan itu 27,00 sekian, kita bulatkan menjadi 27. Berarti jawabannya adalah C. Untuk soal berikutnya nomor 2, sebuah terompet berbentuk kerucut. Luas permukaan terompet jika diketahui diameter terompet adalah 40 dan panjang adalah 15 cm. 40 diameter berarti jari-jarinya adalah 20. Maka kita cari luas terompet. Sebelumnya kita cari dulu sisi miringnya. Sisi miringnya kita pakai rumus Pythagoras, yaitu akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 400 ditambah 15 kuadrat 225, hasilnya adalah 625 diakarkan, akarnya adalah 25. Jadi sisi miringnya adalah 25 atau biasa kita sebut dengan S. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. Luas sama dengan pi kali R kali R tambah S. Hasilnya adalah 3,14 kali 20 kali 25 tambah 20. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah 2826. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 3, volume bola jika diketahui diameter bola 42 cm adalah, kita cari volumenya dengan rumus 4/3 kali pi kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 22/7, karena R nya bisa dibagi
7. R diperoleh dari 42 bagi 2. Hasilnya adalah 38.808. Jawabannya adalah yang A. 38.800. Jawabannya adalah D. Maaf. Jawabannya adalah D. 38.808. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 4. Luas permukaan sebuah bola adalah 5.544 cm persegi. Diameter bola adalah, kita cari diameter bola, caranya yaitu luas permukaan sama dengan 4 pi R pangkat 3. Kemudian kita masukkan angkanya. 5544 sama dengan 4 kali 22/7 kali R pangkat 2. Kita cari R pangkat 2 sama dengan 5.544 kali 7/8. Hasilnya ada R kuadrat sama dengan 441, maka R sama dengan akar dari 441 sama dengan 21. Jadi diameter adalah 2 kali 21 sama dengan 42. Jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah tempat air berbentuk tabung dengan diameter 1 meter dan tinggi 40 cm yang telah terisi air penuh. Kemudian air tersebut diambil untuk menyirami tanaman sebanyak 100 liter air. Sisa air dalam tempat air tersebut adalah, kita hitung kalau bentuknya tabung, 4 desimeter. Ini 40 cm ya. Gambar dulu. Tabungnya 40 cm sama dengan 4 desimeter. Dengan jari-jarinya itu ini 5,5, 1 meter, diameternya sama dengan 1 meter. Berarti R-nya sama dengan 0,5 meter atau sama dengan 5 desimeter. Kemudian kita hitung lanjutannya. Volume sama dengan 3,14 kali 5 kali 5 kali 4 sama dengan 314 liter. Dikurangi karena sudah digunakan 100 liter. 314 kurangi 100 sama dengan 214. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya.
Sebuah makanan akan dikemas dalam kardus berbentuk balok dengan ukuran 20 x 8 x 5. Jika disediakan kardus ukuran 60 x 60 x 60, makanan yang dapat dikemas dengan kardus adalah, kita hitung satu persatu. 20 x 8 x 5, hasilnya adalah 800, sedangkan 60 x 60 x 60 hasilnya adalah 216.000. Kemudian berapa makanan yang dapat dikemas dalam kardus besar? Tinggal kita bagi aja, 216 dibagi 80. Dibagi 80, hasilnya adalah 270. Hasilnya adalah C. Untuk soal selanjutnya nomor 7. Luas permukaan bangun prisma segi 4 dengan luas alas 25 cm, tinggi 10 cm adalah, kalau prisma segi 4 itu balok ya, bentuknya insya Allah mirip balok. Alasnya itu 25 cm persegi, tingginya 10, maka kita hitung volumenya, tinggal dikalikan saja. 25 kali 10 sama dengan 250 cm persegi. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 8. Tabung dengan diameter 28 cm, tinggi 20 cm, luas permukaannya adalah, kita kerjakan dengan rumus L sama dengan 2pi R kali R tambah T. Kita masukkan angkanya 2 kali 2 per 7 kali 28 bagi 2, itu sama dengan 14, kali 14 tambah 20, itu adalah 34. Hasilnya adalah 88 kali 34 sama dengan 2992. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk soal selanjutnya nomor 9. Volume air kolam renang dengan lebar 10 meter, panjang 15 meter, dan kedalaman 150 cm. 150 cm ini sama dengan 1,5 meter. Maka kita hitung volumenya. Volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kita hitung semua dengan satuan meter. 10 kali 15 kali 1,5. Hasilnya adalah 225. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 10. Pak Doni mempunyai 20 liter susu segar, kemudian dimasukkan ke dalam wadah seperti berikut. Tiap wadah dijual dengan harga 5.000. Berapa hasil yang didapat Pak Doni setelah menjual semua
susu yang dimilikinya. Karena ini gambarnya tidak jelas, maka akan Ibu gambarnya balok. Panjangnya 5 cm, tingginya 10 cm. Semua satuan dijadikan desimeter, berarti 10 cm sama dengan 1 desimeter, 5 cm sama dengan 0,5 desimeter. Setelah kita jadikan semua satuan menjadi desimeter, agar nanti bisa diketahui dalam satuan liter, kemudian kita lanjutkan untuk mencari volume. Kita ketahui volume 0,5 kali 0,5 kali 1 sama dengan 0,25 liter. Jumlah kotak sama dengan 20 bagi 0,25 sama dengan 80 kotak. Kemudian 500 sama dengan 400.000. Jadi jawabannya adalah A. Demikian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat, belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.